Selamat siang, nama saya Ferry Nur Imaniar dari kelas MJ 107, Manajemen Rantai Pasok. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil eh, jawaban saya. Langsung saja artikel yang pertama yaitu mengenai peran kebijakan moneter dalam stabilitas harga barang konsumsi, implikasi bagi manajemen rantai pasok retail. Untuk latar belakangnya yaitu stabilitas harga barang konsumsi memainkan peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan sektor retail. Untuk tujuannya yaitu untuk menganalisis peran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga barang konsumsi dan implikasinya terhadap manajemen rantai pasok retail. Lalu selanjutnya untuk metodenya yaitu menggunakan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah jurnal ilmiah, laporan Bank Indonesia, dan publikasi terkait dari 5 sampai 10 tahun yang lalu. Untuk hasilnya, hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia bersifat adaptif terhadap dinamika ekonomi global seperti pandemi dan tekanan inflasi. Pelonggaran suku bunga pada 2020 sampai 2021 membantu menjaga konsumsi sementara pengetatan pada tahun 2022 sampai dengan 2024 menahan inflasi meskipun menekan daya beli. Untuk implikasinya yaitu, implikasi dari penelitian ini adalah sektor retail perlu mengembangkan strategi rantai pasok yang fleksibel dan analisis berbasis data untuk merespons fluktuasi kebijakan moneter secara efektif. Selanjutnya artikel yang kedua yaitu peningkatan efisiensi planning untuk bahan baku dalam produksi lemari studi kasus CV Indo Mebel. Untuk latar belakangnya yaitu dalam upaya meningkatkan efisiensi rantai pasok melalui perencanaan kebutuhan material dalam produksi lemari, terdapat kelebihan permintaan konsumen per tahun dibandingkan dengan rata-rata permintaan tahunan. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan material requirement planning atau MRP. Tujuannya yaitu untuk mengurangi risiko keterlambatan produksi dengan menyusun kebutuhan bahan baku secara terperinci. Lalu, hasil analisis menggunakan metode MRP dengan penerapan teknik lot sizing menunjukkan bahwa penggunaan lot for lot atau LFL lemari kayu menghasilkan total biaya sebesar 2 juta sekian, kemudian dari total biaya untuk economic order quantity atau EQQ. Dan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebesar 37 juta kurang lebih. Untuk implikasinya yaitu penelitian ini berhasil mencapai tujuan dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok melalui perencanaan kebutuhan material untuk bahan baku dalam produksi lemari dengan menggunakan studi kasus pada CV Indomebel. Lalu artikel yang ketiga, untuk latar belakangnya yaitu temuan utama mengungkapkan bahwa teknologi IoT mampu mengurangi ketergantungan pada proses manual yang tidak efisien, memungkinkan perusahaan untuk memantau kondisi barang dan status logistik secara real time. Lalu untuk metodenya yaitu penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peran Internet of Things atau IoT dalam mengoptimalkan rantai pasok di sektor e-commerce melalui pendekatan sistematik literatur review. Tujuannya, hal ini berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan peningkatan kepuasan pelanggan. Untuk hasil penelitiannya, hal ini berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan peningkatan kepuasan pelanggan. Implikasinya, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang potensi dan tantangan penerapan IoT, serta merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk memastikan daya saing di era digital. Untuk artikel selanjutnya yaitu latar belakangnya industri manufaktur merupakan pendukung penting pembangunan ekonomi
Akibatnya, teknologi mutakhir dan terbaru seperti Internet of Things atau IoT diharapkan berdampak besar pada bisnis dan supply chain performance atau SCM. Untuk metodenya, yaitu dengan populasi penelitian terdiri dari 107 responden, rangkaian kuesioner disebar melalui Google Form yang sesuai dengan 5% dari tingkat respons. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara manfaat dan tantangan adopsi IoT dan kinerja organisasi. Untuk hasil penelitiannya, hasil dari pekerjaan ini mendukung semua hipotesis yang diajukan. Singkatnya, industri manufaktur Indonesia perlu mendapatkan keuntungan lebih, akan tetapi IoT malah terus menghadapi tantangan. Implikasinya, studi ini dapat menjadi pedoman bagi perusahaan manufaktur dalam mengambil keputusan tentang adopsi IoT. Untuk analisis artikel selanjutnya, yaitu untuk latar belakangnya, Supply Chain Management atau SCM merupakan integrasi proses-proses bisnis kunci dari pengguna akhir sampai ke pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah untuk pelanggan dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk metode penelitian ini, identifikasi dan analisis dilakukan pada masing-masing proses bisnis kunci SCM. Tujuannya, teknologi informasi diperlukan dalam perbaikan kinerja rantai pasok, terutama untuk mengurangi ketidakpastian. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bagaimana teknologi informasi memegang peranan penting dalam masing-masing proses bisnis SCM. Untuk implikasinya, yaitu hasil analisis dapat disimpulkan sejumlah kendala dalam penerapan teknologi informasi dalam implementasi SCM tersebut. Di sini referensi-referensi yang saya ambil dari artikel-artikel. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.